Ketika tekad mengiringi janji, kemudian memperkokoh ketulusan menepati, berdiri, menjanjikan agar kisah itu abadi, seraya dibungkus dengan kesan suci. Ornamen putih telah dihormati, sebagai pertunjukan keluapan rasa. Monumen cantik bernamakan alunan melodi raga, dibuat atas dasar sedih air mata dan terampainya hidupnya, karena diambil pergi jiwanya bersama kepergian kekasihnya. Lanjutnya, dan rumah Kuba itu, yang akan menunjukkan mesra, bahkan di pembaringan terakhirnya. Simbolik tentang perjuangan dan pengorbanan demi kebesaran cinta. Cerita ini hidup dan dikisahkan secara tersurat dan dalam bentuk drama di dataran barat Ganaraja. Apa yang melatar belakangi monumen yang diakui dunia sebagai sebuah keajaiban dikarenakan kemewahan dan kemegahannya itu telah membawa kita mengarungi kilas balik. Ada apa dan kenapa istana mahkota yang katanya mempekerjakan lebih dari 20.000 tenaga kerja dan dibantu dengan 1.000 ekor gajah serta menghabiskan waktu lebih dari 2 dekade itu dibuat. Mungkin teman-teman pernah belajar waktu sekolah tentang 7 keajaiban dunia. Nah, di antara 7 keajaiban dunia itu, salah satunya ada yang berbentuk masjid, yang biasa kita kenal dengan nama Taj Mahal. Waktu dulu saya sendiri hanya beranggapan Taj Mahal itu masjid, kemudian dianggap sebagai sebuah keajaiban dunia karena mewakili unsur religi Islami, begitulah bahasanya. Kemudian dibangun tanpa adanya latar belakang apa-apa, dan ya seperti kebanyakan rumah berkuba lainnya dibangun untuk meninggalkan kesan mewah. Setelah sekian lama saya melihat foto-foto atau poster dari 7 keajaiban dunia itu, kan biasanya ditempel di dinding sekolah. Ya biasalah, cuek. Dewasa ini saya baru tahu, ternyata ada unsur romantis yang melatar belakangi berdirinya monumen cantik itu. Walaupun Taj Mahal diartikan sebagai simbol cinta dan hasrat, tetapi mungkin kata romantis lebih tepat untuk diceritakan. Karena begini, mungkin dari sudut pandang orang lain akan menilai bahwa akan memasukkan kata hasrat. Karena adanya sebuah ambisi, adanya sebuah keinginan penuh yang dibawa oleh Raja Mughal saat itu. Namanya Shah. Dia menginginkan agar terciptanya sebuah monumen, sebuah bangunan yang tanpa tandingannya saat itu. Tapi mungkin saja, dari sudut pandang Shah Jahan, ini merupakan sebuah simbol keromantisan. Jadi di saat istrinya sudah meninggal, istrinya sudah tidak ada, istrinya sudah tidak mampu melihat apa hadiah yang diberikan untuknya, istrinya tidak mampu lagi untuk berterima kasih untuk terakhir kalinya, dia tetap memberikan yang terbaik. Dia tetap berusaha untuk membangun sebuah bangunan yang menjadi simbol cinta mereka. Ceritakan bahwa di akhir-akhir hayatnya, jadi istrinya namanya Mumtaz Mahal. Mumtaz Mahal ini meminta agar dibuatkannya sebuah monumen, dibuatkannya sebuah simbol untuk mengingat cinta mereka. Jadi agar Shah Jahan selalu mengingat istrinya, maka dia meminta agar dibuatkannya sebuah monumen. Kenapa? Karena kadang sebuah sejarah butuh saksi mata. Kebanyakan diceritakan dari mulut ke mulut atau dituliskan dalam bentuk buku atau dokumen. Tetapi agar sebuah kisah itu bisa diingat, bukan hanya saat kita membaca buku atau diceritakan orang lain, yang mana keasliannya bisa tergantung dari orang yang menceritakan atau dari mana kita membaca buku, atau buku siapa yang kita baca. Maka dibutuhkanlah satu sumber yang nyata, satu sumber yang pasti. Nah, maka dari itu, istrinya meminta agar dibuatkan sebuah monumen untuk mengingat kisah mereka. Bahwa kisah mereka pernah ada, agar Shah Jahan tidak pernah melupakan sosok seorang istrinya. Maka dibutuhkanlah sebuah literatur berupa monumen. Jadi monumen apapun itu, sudah dipastikan ada kejadian besar yang dimuat di belakangnya. Ada informasi tersirat yang tersimpan di balik terbangunnya bangunan itu. Cerita ini mengisahkan tentang kesetiaan seorang istri yang selalu mendampingi suaminya dimanapun dan kemanapun suaminya bepergian, bahkan dalam keadaan peperangan sekalipun. Dalam sejarah yang dimuat, dalam 19 tahun pernikahannya, Mumtaz Mahal melahirkan 14 orang anak. Jadi, bayangkan jika ini disederhanakan. Setiap 7 bulan setelah melahirkan, dia akan mengandung seorang anak lagi. Jadi misalkan hari ini dia melahirkan, 7 bulan kemudian dia mengandung lagi. Dan ini berlangsung selama 14 kali. Ini bukan karena
Saat itu belum ada program KB andalan misalkan. Tapi kita bicara tentang bagaimana kesetiaan seorang istri, bagaimana pengabdian seorang istri untuk mengabdikan hidupnya untuk suaminya. Nah, ternyata Mumtaz Mahal ini adalah istri ketiga dari Shah Jahan. Tapi yang membuat kisah mereka disoroti, yang membuat kisah mereka terkenal di seluruh dunia, karena istri Shah Jahan yang lain itu tidak lebih dari status pernikahan dan kepentingan politik. Jadi bisa dikatakan permaisuri sesungguhnya, cinta sesungguhnya hanya dinobatkan kepada Mumtaz Mahal itu sendiri. Pada akhirnya Mumtaz Mahal meninggal dalam sebuah tenda dalam sebuah perjalanan untuk sebuah kepentingan. Jadi tetap dia sedang mendampingi suaminya. Saat sehari setelah dia melahirkan anak ke-14 mereka, dikatakan bahwa dia mengalami pendarahan dan harus sekarat pada saat itu. Jadi sampai di sini jelas bahwa bagaimana kesetiaannya dia, bagaimana loyalitasnya dia, bahkan sekalipun saat dia hamil tua, bahkan dia rela untuk melahirkan di tengah perjalanan, hanya untuk cinta mereka. Nah, di akhir-akhir hayatnya, disitulah dia meminta untuk dibangunkannya sebuah monumen, agar sang suami tidak melupakannya. Setelah kematian istrinya, kehidupan Shah Jahan terombang-ambing lah bahasanya. Ya, seperti kebanyakan orang ketika ditinggal kekasihnya. Ada literasi yang mengatakan bahwa Shah Jahan sampai menangis selama 8 hari tanpa henti. Kemudian dia mengurung diri dalam pengasingan. Dalam kurun waktu 1 tahun, yang awalnya memperlihatkan bagaimana sosok keperawakan seorang raja yang berkarisma, raja yang bijaksana, seorang pemimpin, seorang kaisar. Dalam kurun waktu 1 tahun, keperawakannya berubah seperti orang tua yang kehilangan harapan, dan dia dilumpuhkan oleh kesedihannya. Ini membuktikan bahwa tanpa sosok seorang istri yang dicintainya, kehidupannya sendiri pun bukan apa-apa. Nah, lebih dari setahun berselang, dia memerintahkan untuk dibangunkannya sebuah monumen seperti apa yang diminta oleh istrinya. Ini adalah sebuah permintaan istrinya dan itu yang harus dia lakukan. Yang mana lama pembangunannya selama 22 tahun. Nah, bukan hanya itu. Kehidupan Shah Jahan selanjutnya berakhir tragis karena kekuasaannya digulingkan oleh putra kandungnya sendiri, yang mana kemungkinan besar itu tidak terjadi, atau ada kemungkinan itu tidak terjadi jika sosok seorang istrinya masih ada. Jika sosok yang selalu menguatkannya masih ada di sampingnya. Jika orang yang selalu memberikannya harapan untuk hidup masih ada untuk dia. Jadi setelah tahtanya sebagai seorang raja diambil alih oleh anaknya, dia kemudian dikurung dalam sebuah ruangan, dalam sebuah kamar, dan dikatakan pula bahwa di samping pembangunan Taj Mahal, dia hanya bisa menyaksikan di sela-sela teralis kamarnya. Jadi setelah istrinya meninggal, kehidupannya berubah, mentalnya lemah, dan itulah yang menyebabkan tahtanya diambil oleh anaknya. Faktanya, ternyata monumen yang berbentuk konstruksi khas India Persia itu merupakan sebuah makam untuk mendiang sang istri, atau bisa dikenal dengan mausoleum. Jadi jelas, bangunan ini dibangun untuk mendiang sang istri yang meninggal pada usia 38 tahun. Dan dikatakan juga pada saat Shah Jahan ini meninggal, dia juga dimakamkan di sebelah istrinya. Jadi, walaupun di dalamnya terdapat tempat ibadah untuk umat Islam, tapi ini adalah sebuah mausoleum. Dari cerita ini, hal yang menarik adalah ketika keanehan cinta dapat merenggut sisa-sisa kehidupan manusia. Dari cerita tadi diceritakan bahwa bagaimana seorang Shah Jahan menggambarkan sosok seorang kaisar, sosok seorang raja, sosok seorang pemimpin. Namun setelah kehilangan harta yang paling berharganya, hidupnya sendiri sangat-sangat memprihatinkan. Dia bukan hanya kehilangan tahta dan rakyatnya, tapi sesungguhnya dia kehilangan jati dirinya. Taj Mahal bukan hanya karena pengorbanan materi, tapi berisi tentang pengorbanan dan pengabdian seluruh hidupnya demi memuja sang kekasih. Taj Mahal dengan segala kemewahannya dibuat hanya untuk mengenang mendiang sang istri, melambangkan sebuah kesetiaan, pengorbanan, kemegahan, dan menunjukkan bahwa cinta seorang suami dapat melampaui batas harga dirinya. Jadi ketika seorang suami sudah menganggap bahwa cinta dari seorang wanitanya itu merupakan sebuah konstruksi alami dari anugerah pencipta, maka dia sudah siap untuk memberikan dan mengabdikan dirinya untuk istrinya. Terlepas dari banyaknya perdebatan tentang fakta dari sejarah Taj Mahal ini,
Setidaknya kita mendapatkan gambaran bahwa memang pernah ada bukti dari sebuah ketulusan dan kesetiaan sebuah cinta. Mausoleum Taj Mahal tercipta berdasarkan perasaan cinta dan diliputi hasrat sebagai pembuktian kepada orang di seluruh dunia bahwa perasaannya akan tetap hidup walau sang istri telah diambil oleh dia yang mencipta. Taj Mahal bukan hanya untuk mengenang, tapi sebagai penenang untuk arwah dan jiwa, karena intensinya telah tercipta. Begini, itu kenapa tadi saya lebih memilih untuk membahas sisi romantisnya. Karena ketika istrinya meminta dibuatkannya sebuah monumen, yang mana pada saat itu istrinya sudah tidak mungkin lagi untuk melihat apa yang dilakukan oleh suaminya. Suaminya bisa saja ingkar, suaminya bisa saja tidak peduli dengan apa itu, karena istrinya sudah meninggal. Tapi yang dilakukan suaminya adalah lebih dari itu. Jadi, dia tidak hanya membangun Taj Mahal supaya dia tidak melupakan istrinya, tapi dia membangun Taj Mahal sebagai warisan dunia. Dan itu yang luar biasa. Ibaratkan begini, istrinya minta 1 lembar tisu, dikasihkan Ibu. Tapi ini bukan tentang evolusi dari ekspektasi tisu kan Ibu. Bisa jadi istrinya minta selembar tisu, suaminya kasih bajunya sendiri untuk dipakaikan. Dan itu yang menarik. Go. Kisah mereka hanya berlangsung 19 tahun. Menuliskan kisah mereka dalam sebuah monumen membutuhkan waktu 22 tahun. Tapi hidupnya kisah mereka akan berlangsung abadi selama penikmat sejarah masih terbangun.